Baunya itu, enak banget. Habisin nah. Yes, surga. Wow, saya senang sekali ini dan kita kasih glaze di situ dan wah. Semangat pagi Gunners, kembali lagi dengan saya Samuel Gun. Kita jumpa di channel This is Gun. Masak mudah, nggak bikin lelah. Hari ini kita akan membuat satu dish yang pada saat saya tinggal di Gorontalo, itu saya kenal dengan salah satu orang yang bekerja di sebuah hotel. Dan melalui dialah saya belajar dish atau sajian kita hari ini. Dan saya masih ingat sekali saya diajarin satu kali saja cara membuatnya. Dan kali ini kita akan membuat di This is Gun. Apa yang akan kita buat? Kita akan membuat cinnamon roll. Cinnamon roll ini saya nanti kasih taburin dengan kismis supaya lebih ada rasa keras-keras enaknya. Dan tentunya cara membuatnya ternyata mudah sekali ya. Kalau mendapatkan resep-resep yang mudah dari This is Gun lainnya secara rutin hadir di YouTube Anda. Kalau yang belum subscribe boleh dong subscribe dulu, tekan notifikasinya juga. Dan boleh beri like-nya, thank you. Dan apalagi dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat. Dan juga di bawah tuh sudah saya tulis deskripsi resep dan juga tipsnya, silahkan dibaca. Kalau ada komentar, pertanyaan, Anda silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Saya langsung akan menjelaskan saja bahan-bahannya apa saja. Saya bagi bahannya ini menjadi 4 bagian ya. Yang bahan pertama itu adalah bahan yang akan kita campur terlebih dahulu, nanti langsung semuanya tuang-tuang, campur, aduk begitu. Dan bahan yang kedua itu adalah bahan yang pada saat sudah agak kalis, baru kita masukkan bahan yang ini. Dan berikutnya itu adalah isiannya. Jadi isiannya itu yang tokoh utamanya itu yang bikin rasa cinnamonnya itu. Terus dan yang terakhir itu adalah taburannya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu protein tinggi. Silahkan lihat di deskripsi di bawah mereknya apa saja. Terus saya pakai telur cukup 2 saja. Tapi ini saya pakai kuningnya saja ya. Kalau mau pakai putih dan kuningnya bagaimana? Bisa dikurangin saja, cukup 1 butir telur ya. Terus supaya creamy cinnamon kita, tentunya kita membutuhkan, ini saya ingat banget diajarin di Gorontalo, yaitu susu cairnya. Ini lebih creamy dan lebih enak nanti baunya. Dan untuk manisnya sebenarnya nanti olesannya juga sudah manis, tapi ini di dalamnya juga kita campur adonannya agak manis, tapi sedikit saja. Kita membutuhkan gula pasir di sini. Dan ini dia ragi instan. Ini jangan lupa, ini paling penting untuk mengembangkan adonan kita. Pakailah ragi instan yang selalu baru dan tidak kadaluarsa, karena kalau enggak nanti nggak bisa ngembang. Bahan yang kedua, urutan yang kedua adalah saya pakai butter, mau pakai margarin juga boleh. Ini butternya unsalt, itu sebabnya saya tambahkan juga dengan garam. Ini garamnya cukup sedikit saja, ditambahkan di situ nantinya ya. Next, melangkah yang ketiga, kita membutuhkan gula lagi nih, tapi gulanya gula palem atau brown sugar juga boleh. Rasanya atau baunya mantap sekali ini, apalagi nanti pada saat kita akan campurkan dia dengan butter. Ini kenapa harus dengan butter? Supaya dia lebih moist begitu. Dan nanti dilihat saja di video caranya, jangan di skip. Saya juga tambahkan dengan tepung maizena. Ini tepung maizenanya tujuannya supaya lebih crunchy, lebih enak begitu ya, keras-keras, supaya lebih padat. Dan ini dia tokoh utama kita, cinnamon atau kayu manisnya. Ini yang
Baunya itu yang paling saya suka, bau manis, aroma sedap sekali. Enak. Dan yang terakhir adalah dikasih garam supaya imbang, karena ini udah ada gulanya tadi, itu gula palemnya atau brown sugar, jadi supaya imbang aja. Dan yang terakhir, bahan yang bagian terakhir itu adalah tinggal ditabur-tabur saja. Saya pakai kismis di dalamnya nanti, jadi ini kismisnya yang kecil-kecil ya, lebih enak nantinya. Dan ditaburi juga dengan gula pasir, tapi sedikit saja. Saya pakai 2 loyang di sini. Silahkan lihat loyang, ukurannya ada di deskripsi di bawah ya. Gampang ya semuanya. Tinggal kita lihat bagaimana cara membuatnya. Yuk langsung saja. Check this out. Langkah pertama, tuang tepung terigu pada baskom. Beri gula pasir, ragi instan, kuning telur, dan susu cair. Aduklah hingga merata sampai bergumpal seperti ini. Sekarang kita pindah saja pada working surface. Lalu kita uleni dengan tangan hingga kalis. Setelah kalis seperti ini, tuang butter dan juga garamnya. Lalu satukan dengan adonannya ini dan mulailah menguleni. Pada bagian ini agak lengket ya, tapi nggak apa-apa, kerjakan terus hingga adonan lentur dan kalis sempurna. Yang sabar ya. Setelah kalis, tutup dengan baskom dan diamkan selama kurang lebih 40 menit. Sementara menunggu, kita buat bahan olesannya. Dengan menuang butter pada baskom, gula palem, tepung maizena, kayu manis bubuk, dan juga garam. Aduk-aduklah hingga tercampur rata. Sekarang kita kerjakan kembali adonannya ya, dengan melakukan degas, membuang gasnya. Lapisi tangan dengan minyak sayur, lalu pijat-pijat seperti ini. Sekarang gunakan rolling pin untuk meratakan adonan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Setelah rata seperti ini membentuk persegi panjang, olesi permukaannya dengan olesan butter gula palem secara merata. Selanjutnya, taburi dengan kismis secara merata. Dan terakhir, taburi dengan gula pasir. Nah, sekarang kita gulung mulai dari ujung sampai ke ujung satunya. Pelan-pelan ya, seperti ini. Begitu sampai gulungan kira-kira di tengah, gelindingkan pelan-pelan. Nah, untuk ujung pinggirnya, rekatkan dengan sedikit dicubit-cubit. Saatnya memotong sesuai selera ya. Kalau ini saya potong menjadi 12 bagian sih, dengan ketebalan kurang lebih 7 cm.
Berikutnya, letakkan pada cetakan dan atur sampai adonan masuk semuanya. Kemudian tutup dengan kain dan diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, panggang adonan cinnamon ini pada oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Pokoknya lihat saja kalau sudah mulai brown di atasnya, nah itu udah matang. Sementara menunggu, kita buat frosting dengan mencampur gula halus, susu bubuk, butter, yogurt, dan terakhir susu cair. Aduk-aduk semua hingga tercampur rata. Dengan konsistensi seperti ini ya. Sekarang ambil cinnamon roll dalam oven. Lalu diamkan hingga dingin pada suhu ruang. Langkah terakhir, semprotkanlah frostingnya ke semua permukaan sesuai selera. Nah, cinnamon roll siap disajikan. 10 tahun yang lalu pada saat saya di Gorontalo dan diajarin oleh teman saya namanya Andrew yang kerja di sebuah hotel. Inilah dia Gunners. Hari ini saya bawa di This Is Gun cara membuat untuk cinnamon roll dan baunya itu kalau Gunners mau resep-resep gampang seperti ini dari This Is Gun secara rutin hadir di YouTube Anda. Bagi yang belum subscribe, yuk monggo silahkan subscribe dulu, tekan notifikasinya, ding, beri like-nya juga, thank you sudah memberikan like selama ini, dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat channel ini juga, monggo silahkan, terima kasih banget. Dan Gunners, di bawah sudah ada tips dan deskripsi resep, silahkan dibaca ya. Kalau ada komentar Anda atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar pertanyaan Anda di bawah. Karena saya udah nggak kuat kalau ngelihat roti yang enak sekali dan kita lihat apakah dia berserat atau tidak ya. Coba kita buka dia. Yes, serat-seratnya yes, tuh lihat itu. Dan terus ada kismis di dalamnya, bikin enak sekali. Kopek lagi 10 tahun yang masih saya ingat dan persis seperti ini. Tiada duanya. Yang gede gini mau dihabisin nggak ya? Saya coba ya, langsung makan aja. Empuk. Enak banget. Habisin lah. Dari This Is Gun yang gampang, cinnamon roll paling enak, empuk, berserat. Monggo silahkan dicoba di rumah. Habisin ya, tinggal satu kecilnya ya. Yes, surga. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini.